Iya, saya eh, baru pulang. Saya melanjutkan analisa saya sebagaimana janji saya kepada diri saya sendiri dan kewajiban moral saya sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Terkait dengan kasus Mbak Nikita Mirzani ya, saya mau katakan begini, kenapa saya yakin dakwaan ini obscure libel? Sejak awal ada VT saya berbaju merah, ya, saya katakan ini obscure libel. Yang pertama alasan saya, ketika pasal 45 dijungtokan dengan 27B, pada dasarnya ini masalah sejak awal pembentukan undang-undang. Ketidakmampuan DPR atau, ingat ya, atau DPR RI ya, mengingatkan kepada jaksa penegak hukum untuk tidak sembarangan menyampurkan keduanya ini. Mereka membatasi itu. Kita anggap aja yang terbaik, yaitu DPR RI sudah membatasi untuk berhati-hati dalam penerapan hukum ini. Menurut Profesor Pompei, ya, Zuringa mengatakan jungto itu adalah penggabungan satu pasal yang tidak bisa berdiri deliknya. Jadi penggunaan jungto itu dikaitkan dengan pasal lain yang dimana pasal itu tidak bisa berdiri sendiri secara delik. Kewajiban jaksa membuktikan unsur eksplisit atau bestandil, bukan hanya elemen, gitu ya. Maka ketika penggunaan jungto ini, dakwaan itu harus jelas. Ada 5 jenis dakwaan. Oke? Apakah ada penggabungan? Bisa. Antara alternatif dan kumulatif bagaimana? Maka jaksa wajib membuktikan seluruh unsur, bukan hanya salah satu. Ini bahayanya. Kita bisa perdebatkan di situ salah satu atau segala macam yang berkaitan. Akan tetapi, ya, ketika dimasukkan pasal 27B dengan 369, sebagaimana disampaikan oleh ahli yang dihadirkan JPU, ya, yang dihadirkan JPU itu, ibu-ibu itu sudah mengatakan bahwa pasal ini pada dasarnya sama. Ketika pasal itu sama, maka ini melanggar konsep hukum, kepastian hukum. Apa dia? Ini melanggar prinsip nebis in idem in abstracto. Tidak boleh seseorang diadili dengan berlapis-lapis yang sama, dasarnya sama. Ini kekeliruan kejaksaan, kekeliruan JPU. Harus sekolah yang benar, harus belajar yang benar. Mereka mungkin lupa sudah keasikan kecerobohan. Dilarang seseorang didakwa dengan pasal yang berlapis. Saya sangat memahami, ya, kenapa pasal ini dikaitkan. 369 mereka mencari unsur pelibatan TPPU yang sifatnya predicate crime. Ya. Artinya apa? Pasal 27B dengan 39 ini bisa dijadikan dasar untuk TPPU, predikat crime-nya, dudukannya. Namun ketika mereka lagi-lagi menjungtokan 369, 45 jungto 27B, 369 jungto 55, oke. Contoh ya, kenapa begitu? 369 jungto 55, benar. Itu benar. Karena pasal 55 itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya.
dia harus ada pasal pokoknya. Pasal pokoknya 369, orang turut serta. Atau secara bersama-sama, beda lagi nanti, jangan digabung. Nah, ketika ada 45 Jungto 27B, lalu 369 Jungto 55, 369 Jungto TPPU, ini super bermasalah dakwaan. Sehingga tidak adil, tidak bisa dibuktikan kesalahan NM ini apa sebenarnya. Itu masalah konkret, sangat bermasalah, obskur libel. Silakan Anda baca bukunya Profesor Amdi Hamzah. Ya, asas-asas hukum pidana, halaman 140-an. Ini sangat problematik dakwaan ini. Jaksa ini saya yakin akan bermasalah. Ini obskur berdasarkan doktrin hukum seluruh profesor, seluruh penulis buku Mulyatno, R. Susilo, R. Sugandi, Pompe, Zuringga. Ini bermasalah. Jadi itu tidak bisa. Kalau dakwaan kabur berdasarkan doktrin hukum, berdasarkan banyaknya putusan Mahkamah Agung, ya, jurisprudensi, putusan yang sudah inkrah van gewis namanya. Kalau dalam hukum pidana begitu, ya, memiliki kekuatan dia, mengikat. Kalau dalam hukum perdata namanya gezag van gewis. Ini orang Indonesia juga jarang tahu ini. Sangat sedikit yang tahu sarjana hukum tentang gezag van gewis. Nah, ini bermasalah dakwaan. Ini doktrin KUHAP dalam membuat dakwaan. Ini wajib obskur libel berdasarkan pandangan seluruh ahli. Dari Mulyatno, R. Susilo, R. Sugandi, dari Indonesia sampai ke Barat. Wajib, Pak. Obskur libel berdasarkan doktrin hukum. Kalau obskur libel bebas, ya. Ada 2 pasal. Makanya di dalam buku Profesor Andi Hamzah tentang TPPU itu dia katakan agar tidak terjadi overkriminalisasi dalam dakwaan. Bagaimana pasal 27B ayat 2 yang pada dasarnya ruhnya sama dengan 369 didakwa berkali-kali, ya. Ini nebis in idem in abstracto dalam bahasa Latinnya. Bahaya, masalah, begitu. Itu pertama. Yang kedua, ya, saya secara objektif saja, saya memahami tentang pandangan orang bahwa Mbak NM ini karena sudah menerima uang melalui Ismail dikasih sama orang. Kita ingat, an act doesn't mean person guilty unless mind guilty. Satu perbuatan pidana belum dapat dikategorikan itu perbuatan pidana atau orang itu bersalah tanpa diketahui niat atau mens reanya. Atau sulitnya, ya, niat jahatnya. Maka uji itu dari yang pertama. Makanya kata kuncinya 1, dakwaan jaksa. NM mengutip kata NM, mengatakan saya sudah niat sangat lama untuk mengkritik ini. Yang ke-1. Yang kedua, yang pertama itu, yang kedua. Yang ke-1 itu yang pertama, yang kedua, sorry. Yang kedua, pertemuan, ya, yang saya bahas sebelumnya, itu diinisiasi oleh orang lain. Menelponlah si saksi pelapor kepada Dr. Oki. Dr. Oki mengatakan bla bla bla. Dia diam. Itu kesepakatan tanpa tertulis. Quam coactus et tamen volui. Diam itu artinya sepakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.